Selamat pagi anak-anak, nama saya Ngadi Budaya, nama budaya. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran agama Buddha pada hari ini. Anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan bahas tentang kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini yang dimaksud adalah kebijaksanaan yang dimiliki oleh seorang bodhisattva. Anak-anak Bapak sekalian, kalian semuanya sekarang ini adalah tentunya tahapnya adalah sedang tahap belajar. Bagaimana dengan belajar itu sendiri? Nah, dalam usaha kita belajar meningkatkan kebijaksanaan, anak-anak Bapak harus memahami dulu bagaimana belajar itu sendiri. Nah, untuk belajar meningkatkan kebijaksanaan yang harus anak-anak pahami, yang pertama, belajar tidak harus menulis. Belajar tidak harus membaca. Belajar bisa dengan bicara, berbuat, dan bekerja atau dengan menghargai orang lain. Sudah belajar ditandai adanya perubahan sikap. Apakah sikapmu sudah berubah? Nah, orang yang tidak mau belajar tidak berubah sikapnya. Orang yang tidak mau belajar, dia tidak akan berubah sikapnya. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar. Anak-anak Bapak sekalian, belajar dengan sikap yang baik, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, dimana belajar dengan sikap yang baik, cara yang pertama itu adalah menjadi pendengar yang baik. Cara yang pertama. Cara yang kedua, saling membantu. 3, saling menyayangi. 4, saling memberi perhatian. 5, bersikap baik kepada orang lain. Dan yang keenam, itu menghargai kehidupan. Nah, kehidupan di sini tentunya kehidupan di seluruh alam semesta ini. Anak-anak Bapak sekalian, itulah sedikit uraian dari bagaimana kita agar bisa memahami apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan itu. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak sekalian, berbicara tentang kebijaksanaan, Bapak ada sebuah cerita. Cerita di sini tentunya kisah tentang kebijaksanaan. Nah, cerita itu judulnya Senaka Jataka. Masih ingat anak Bapak sekalian Jataka itu apa? Nah, Jataka itu adalah cerita Buddhis, ya. Nah, cerita Buddhis atau bodhisattva selama dia atau sewaktu dia terlahir sebagai binatang. Nah, ceritanya begini anak-anak. Jadi, bodhisattva pernah terlahir di sebuah keluarga Brahmana sebagai senaka. Ia sangatlah bijaksana dan suka menasihati orang-orang demi kesejahteraan dan kebahagiaan. Pada saat itu, hiduplah seorang Brahmin tua yang memiliki 1000 keping uang emas. Demi keamanan uangnya, ia menitipkan uangnya pada sebuah keluarga. Namun, keluarga tersebut menghabiskan seluruh uangnya untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menggantinya dengan memberikan seorang gadis muda kepada Brahmin tua untuk dinikahi.
pasangan baru ini kemudian hidup bahagia untuk sesaat. Ternyata istrinya sangat licik. Ia mau hidup sesuka hatinya. Ia memaksa suaminya untuk mencarikan pembantu. Ia menyiapkan kepergian dengan menyiapkan nasi dan tepung goreng sebagai bekal perjalanan. Nah, setelah memasukkan bekal ke dalam tas, orang tua yang malang itu meninggalkan rumahnya dan pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mengumpulkan uang. Suatu hari, karena merasa lapar, ia beristirahat di bawah pohon dan membuka tasnya untuk memakan bekalnya. Setelah memakan sedikit tanpa menutup tasnya kembali, ia pergi ke parit terdekat untuk minum. Nah, pada saat itulah seekor ular yang mencium bau tepung goreng merayap masuk ke dalam tasnya. Brahmin tua kembali, dan tanpa mengetahui adanya ular berbisa, ia menutup tas dan membawanya. Untuk membangkitkan Brahmin tua itu, sosok dewa pohon berkata, "Oh Brahmin, jika kamu pulang, istrimu akan mati. Tetapi jika kamu tetap meneruskan perjalanan, kamulah yang akan mati." Brahmin tua yang ketakutan itu tidak tahu harus bagaimana. Ia tidak mengerti maksud dari kata-kata tersebut. Beruntunglah, pada suatu saat itu adalah bulan purnama, di mana banyak orang berkumpul untuk mendengarkan ajaran Pandit Senaka. Brahmin yang ketakutan itu masuk ke dalam gedung dan duduk menangis di suatu sudut. Nah, melihatnya menangis, Pandit menanyainya, seolah-olah ia melihat segala sesuatu dengan mata dewa. Ia tahu yang telah terjadi. Dia menyuruh salah satu orang untuk mengambil sebuah tongkat panjang dan membuka tas itu. Kemudian, ular yang bersembunyi dalam tas merayap keluar. Orang-orang menggiring ular tersebut keluar tanpa menyakitinya. Nah, akhirnya Brahmin tua yang malang itu selamat berkat kebijaksanaan Bodhisattva Sanaka. Nah, kemudian Buddha berkata, dengan pendidikan kebijaksanaan, aku menyelamatkan Brahmin itu. Dalam kebijaksanaan yang tiada yang membandingiku, inilah kesempurnaanku dalam kebijaksanaan. Itu adalah salah satu syair yang dikutip dalam 10 kesempurnaan atau Narada Mahatera. Jadi anak-anak Bapak sekalian, itulah tadi cerita tentang kebijaksanaan yang menceritakan Pandita Senaka. Jadi anak-anak Bapak sekalian, apa rasa untuk pembelajaran hari ini itu saja dulu. Kita sambung di lain kesempatan. Bapak Airi, selamat pagi. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.